Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat Sosial semua? Selamat datang di Podcast Masyarakat atau Podmas, sebuah podcast persembahan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan atas kerjasama Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destian, saya bertindak sebagai host pada kali ini. Dan sekarang kami berada di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo, Kota Semarang. Dan kali ini kami bersama Ibu Elia. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah baik dan sehat. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu dan Ibu di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo ini bertindak sebagai apa? Silahkan Ibu. Ya, perkenalkan saya Elia Hariroh dari PPS PGOT Mardi Utomo Semarang. Saya bertindak sebagai Kepala Panti. Saat ini saya menjadi Kepala Panti di PPS PGOT Mardi Utomo Semarang. Ya, mungkin ke pertanyaan pertama Bu, saya mau menyampaikan sesuatu. Jujur ini saya baru pertama kali ke Mardi Utomo Kota Semarang, Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Kota Semarang ini Bu. Dan saya tuh baru tahu ternyata di sini ada Panti Pelayanan Sosial Bu. Mungkin Ibu bisa ceritakan Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Kota Semarang ini dan bagaimana sejarah berdirinya Bu. Ya, sebenarnya kalau PPS PGOT Mardi Utomo Semarang itu perjalanannya udah panjang ya. Kita sudah hampir mengabdi hampir 40 tahun, ini 39 tahun. Jadi kita berdirinya di tahun 85, 1 September 85, di mana waktu itu pertama kali berdirinya adalah bentuknya Liposos, namanya Lingkungan Pondok Sosial, yang didirikan oleh Kementerian Sosial waktu itu pada saat Bu Menteri Nani Sudarsono. Nah, itu tahun 85. Di tahun 86 itu ada perubahan, namanya menjadi Liposos Lingkungan Pondok Sosial Sasana Rehabilitasi Sosial. Nah, itu di situ ada perubahan layanan juga, yang tadinya lebih ke PGOT, pengemis gelandangan dan orang terlantar, kemudian berubah layanannya juga di situ. Waktu itu ada narkotika, kemudian anak jalanan. Nah, di seiring berjalannya waktu itu kemudian ada perubahan dari milik kementerian menjadi milik pemerintah provinsi. Nah, saat ini berdasarkan SOTK yang baru, Peraturan Gubernur Jawa Tengah, itu bahwa Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo itu menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan melakukan layanan khusus terkait dengan pengemis gelandangan dan orang terlantar. Lalu untuk selanjutnya, apakah ada keterkaitan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo ini? Iya, kami sangat terkait ya, hubungannya sangat dekat. Karena apa? Karena kita adalah UPTD-nya, jadi Unit Pelayanan Teknis Daerah. Jadi kalau berdasarkan Pergub 42 tahun 2021 dan Pergub 82 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja unit di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, itu kita adalah unit pelaksana teknisnya, di mana kita nanti melaksanakan tugas-tugas penunjang yang diperlukan. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya untuk program-program yang dilaksanakan di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo ini ada apa aja sih Bu? Banyak ya untuk program-programnya. Sebenarnya poinnya kalau secara keseluruhan kita sebenarnya melaksanakan banyak kegiatan, baik itu kajian, pengembangan model layanan, rehabilitasi sosial, kemudian bimbingan keterampilan. Tapi sebenarnya kalau di standar layanannya kita ada dua, yaitu standar layanan untuk penerimaan sama standar layanan untuk rehabilitasinya. Jadi sebenarnya pemenuhan kebutuhan dasarnya ya di situ. Nah, di situ kita mengupayakan adanya pemberdayaan kepada PM. Nah, sebenarnya kalau di bimbingannya di kegiatan rehabilitasi itu ada beberapa kegiatan bimbingan, baik bimbingan fisik, kemudian ada bimbingan mental, kemudian mental spiritual, kemudian ada bimbingan keterampilan, kemudian ada bimbingan untuk resosialisasi. Jadi sebenarnya ada banyak. Nah, dari sekian jenis bimbingan itu masih ada sub-subnya lagi. Misalnya kalau bimbingan mental spiritual ya nanti terkait dengan keagamaannya. Kita berharap di situ nanti ada peningkatan kualitas pada aspek itu. Nah, kalau di bimbingan keterampilannya ya ada pertukangan, kemudian ada tata boga, kemudian ada
membuat produk-produk olahan dan macam-macam ya. Kemudian di sini kalau panjenengan lihat juga ada pertanian. Iya. Kemudian banyak sih kalau di sini yang semuanya itu dirangkum untuk meningkatkan PM-nya, penerima manfaatnya warga binaan sini, supaya nantinya mereka bisa keluar di sini menjadi masyarakat yang mandiri. Jadi nggak tergantung lagi. Jadi sebenarnya poinnya di situ. Jadi kalau di sini itu kita berharap layanan di sini membuat mereka kemudian bisa keluar sebagai masyarakat yang berdaya, fungsi sosialnya jadi bagus. Yang tadinya nggak berfungsi kemudian jadi berfungsi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lebih dari itu kita juga melakukan banyak upaya-upaya untuk membangun dengan segala keterbatasan yang ada ya, kita berusaha untuk bekerja sama dengan banyak stakeholder. Nah, itu mereka mendukung kegiatan-kegiatan di sini, sehingga melalui program-program di sini itu PM di sini bisa terhubung dengan banyak stakeholder yang ada di sini. Oh, baik Bu. Ini juga saya lihat nih Bu, ini kawasannya besar juga ya Bu, luas sekali ya. Saya juga lihat di sini ada kafe, Bu, ada taman seperti itu. Untuk luas dari Mardi Utomonya ini berapa? Iya, luasnya sekitar 6,8 hektar. 6,8 hektar. Betul. Jadi kami memang kita ada keunikan sendiri dibanding panti lain. Bisa jadi seperti itu, karena kita punya lahan yang luas, kita punya view yang cantik. Jadi ada view Gunung Ungaran sama Gunung Merbabu ya. Kalau sini kalau panjenengan berdiri di sana nanti akan kelihatan Gunung Merbabu dan Gunung Ungaran. Itu kalau sore-sore itu cantik banget. Monggo bisa ke sini. Itu dan luas lahan ini itu menjadi potensi yang kita miliki. Kita miliki untuk dioptimalkan untuk kegiatan pemberdayaan ke penerima manfaat ya. Contohnya itu misalnya untuk pertanian, kemudian peternakan itu ya. Kalau jenengan lihat di depan juga ada lele, ikan nila gitu ya. Nah, itu salah satu upaya-upaya untuk pemberdayaan PM. Nah, Taman Pelangi sendiri itu kita harapkan menjadi laboratorium kerja. Jadi teman-teman PM itu sudah kita bekali dengan beragam keterampilan. Nah, Taman Pelangi itu menjadi sarana untuk prakteknya. Misalnya belajar tata boganya di kelas, prakteknya di sini, gitu ya. Jadi belajar keterampilan bikin makanannya di kelas, prakteknya di sini. Sehingga mereka dengan Taman Pelangi ini mereka juga nggak cuma dapat materi di kelas, tapi juga dapat prakteknya, karena Taman Pelangi ini kan bisa digunakan untuk tidak hanya warga binaan sini, orang luar juga bisa masuk. Mereka bisa masuk kemudian belanja di sini dan yang dipraktekkan bisa dibeli gitu. Nah, ini menjadi kita berharap melalui taman ini warga binaan itu juga bisa mengelola, menggunakan, memanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga nggak cuma dapat di kelas tapi juga prakteknya. Nah, sebenarnya juga ada soft skill ya. Soft skill dari ada Taman Pelangi ini adalah teman-teman PM itu juga dapat keterampilan baru, misalnya cara berkomunikasi dengan pelanggan misalnya. Nah, itu soft skill. Nah, bisa jadi ini nggak diterima kalau tanpa praktek ya. Kalau hanya di kelas aja kan nggak ketemu dengan orang luar. Tapi ketika ketemu dengan luar, berarti kalau menerima pelanggan itu harus seperti ini loh. Harus sopan, kemudian packagingnya juga harus bagus, jualannya juga harus menarik, misalnya seperti itu. Nah, ini buat kami ini menjadi potensi yang ada yang terus-menerus kita optimalkan manfaatannya. Jadi seperti itu. Berarti untuk penerima manfaat itu setelah mereka diberikan ilmu itu bisa langsung praktek ya Bu? Betul. Bisa langsung diterapkan. Betul. Bahkan di event-event tertentu, kalau tadi masuk di sini kan kita punya berbagai jenis binatang ya. Yeah. Ada ada rusa, kemudian kita juga punya merpati, kemudian kita punya ikan, dan terutama taman ini itu bisa menjadi sarana edukasi. Nah, di sarana edukasi PM itu juga warga binaan PM menerima manfaat itu juga mempraktekkan ilmunya, misalnya memberikan edukasi membuat telur asin misalnya. Nah, itu mereka tahu cara menginformasikan sesuatu ke anak-anak misalnya, seperti itu. Baik. Lalu untuk selanjutnya, untuk kriteria penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo ini
seperti apa Bu? Kalau kriterianya berdasarkan peraturan yang ada itu memang kita melayani usia antara 18 sampai 56 gitu ya. Jadi mereka kriterianya seperti itu, kemudian sehat. Jadi kalau misalnya dia punya penyakit kronis nggak bisa, karena kan untuk diberdayakan agak susah ya, apalagi dengan kondisi lahan yang seperti ini. Jadi nanti agak repot juga. Itu yang kedua. Kemudian tidak punya penyakit HIV. Nah, kemudian dia terlantar pasti harus terlantar, karena kalau nggak terlantar nggak mungkin masuk ke panti. Jadi nggak ada keluarga yang yang merawat dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi kriteria. Jadi kalau misalnya dia datang sendiri ya dia harus memenuhi kriteria itu. Karena kadang-kadang warga panti di sini itu datang sendiri, mau sendiri. Tapi kadang-kadang juga karena diantar oleh instansi sosial yang lain. Jadi dari dinas sosial kabupaten kota atau masyarakat dan lain sebagainya. Nah, masing-masing kalau misalnya kita nggak punya kriteria ya kadang asal aja datang ya. Sehingga memang kita harus mengikuti kriteria-kriteria yang ada agar pelayanan di sini bisa optimal. Kira-kira seperti itu. Gitu. Lalu apa capaian Panti berkaitan dengan pengaitan gelandangan di Panti Pelayanan Sosial PGOT Maritim? Oh iya, capaian kita pertama ya, kalau dari sisi kegiatan, sebenarnya di kita kemarin kita mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, alhamdulillah kita menjadi top 20 ya. Itu kalau di kegiatannya, tapi lebih dari itu sebenarnya. Kalau kita bicara capaian, banyak hal yang sudah dicapai. Misalnya adalah kita saat ini terhubung dengan 45 stakeholder. Jadi kita ada dengan beberapa perusahaan kayak misalnya PT Papros, kemudian dengan kampus, ada Undip ya, kemudian ada dari UGRIS, banyak kampus, kemudian dari rumah sakit, kemudian dari OPD pasti ya, itu ada 45 stakeholder termasuk UMKM yang rutin bekerja sama dengan kami. Nah, itu sangat membantu untuk kegiatan layanan. Itu menjadi, menurut kami itu juga capaian, karena bisa jadi tidak semua panti bisa mempunyai stakeholder yang sebanyak itu untuk mensupport kegiatan layanan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah diterimanya PM-PM kami di pekerjaan-pekerjaan. Jadi kemarin ada PM kami diterima menjadi cleaning service, kemudian sudah ada yang berhasil menjadi wira swasta. Kemarin itu ada salah satu PM kami berhasil, dia jualan pancong lumer ya, itu udah punya 4 cabang dan punya 4 karyawan. Saya kira itu menurut kami itu adalah capaian ya, dan itu bentuk dari hasil kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di sini. Dan ada yang, jadi banyak sih yang dari sini udah diterima kerja gitu. Saya kira itu menjadi capaian yang menurut saya justru di situ yang menjadi poin dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial di panti ini. Ya. Alhamdulillah berarti ya, Bu. Kan tadi kami sudah dengar banyak program Ibu, seperti pelatihan, lalu bisa langsung praktek ke lapangan seperti itu. Nah, apa sih Bu inovasi yang di Panti Pelayanan Sosial PGOT Maritim ini? Ada beberapa inovasi ya. Yang pertama namanya kemarin yang masuk KIPP itu namanya si jaring ikan, aksi sejaring bina kuat mandiri. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita mengoptimalkan jejaring yang ada untuk kegiatan mendukung pemberdayaan penerima manfaat yang ada di sini. Nah, itu kegiatannya adalah kita berkoordinasi dengan stakeholder, itu apa yang bisa mereka berikan dan apa yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa simbiosis mutualisme ya, jadi sama-sama menguntungkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di sini. Itu kalau sejarah ikan. Kalau di internal kami sendiri itu ada namanya kegiatan Siar Dharma.
Jadi aksi arahan doa bersama. Jadi kami itu setiap pagi pasti ketemu ngobrol untuk menindaklanjuti hal-hal yang ada di sini. Jadi tiap hari Selasa sampai hari Jumat ya. Paling sebenarnya itu nggak lama, tapi itu rutin kita laksanakan untuk memfollow up kejadian-kejadian yang terjadi di hari kemarin. Misalnya ada yang sakit, ada yang perlu ke rumah sakit, gitu ya. Misalnya seperti itu. Itu harus segera kita tindak lanjuti sehingga supaya nanti nggak kelamaan ya kejadiannya, misalnya nggak segera kita follow up, termasuk misalnya ada hal-hal yang di luar prediksi ya di luar prediksi, misalnya kesakitan, misalnya sakit atau kekambuhan penyakit tertentu misalnya, itu dengan kegiatan itu efektif dilakukan, termasuk bisa cepet gitu loh, kita follow up itu nggak nunggu besok gitu, jadi bisa langsung. Nah yang kedua itu kita ada Dianita itu diterima, dilayani, ditangani. Nah itu sebenarnya upaya yang kami lakukan di internal agar kegiatan layanan itu memang benar-benar bisa dilaksanakan secara cepat, tepat, murah, jadi gratis, jadi gitu ya. Jadi kan seluruh layanan sini kan sifatnya gratis. Nah ini bagaimana internal itu mampu menangkap permasalahan yang ada itu secara cepat. Jadi karena kadang-kadang kalau kasusnya PGOT kan bukan ini ya, kadang-kadang datang sendiri, kadang-kadang tiba-tiba datang, kadang-kadang tiba-tiba diantar, atau kadang-kadang laporan dari masyarakat gitu, misalnya seperti itu. Nah kalau seperti itu kan perlu respon cepat, responnya jangan kelamaan, nanti orangnya keburu pergi dan lain sebagainya. Nah dengan adanya kegiatan ini, inovasi ini kegiatan itu bisa secara cepat dapat kita laksanakan, yaitu diterima, ditangani, dilayani, ditangani secara cepat. Nah dari situ kita termasuk panti yang sudah dicanangkan menjadi panti yang zona integritas masuk di situ. Nah kami juga ada itu namanya PIJAR, kelompok motivasi dan belajar. Jadi di sini kami itu ada warga-warga binaan yang belum sekolah. Jadi ya usianya kalau masuk sekolah itu juga nggak bisa, umurnya nggak cukup, tapi sebenarnya masih mau sekolah. Nah itu kita fasilitasi, kita ada PKBM namanya, sehingga mereka nanti dari sini bisa dapat paket C, paket A, paket B, paket C gitu, supaya mereka dapat jasa. Karena itu kan juga penting ya, karena nanti kalau misalnya kerja jadi cleaning service saja gitu kan tetap harus ada ijazah ya, jadi seperti itu. Sehingga berbagai inovasi itu kita harapkan bisa benar-benar mengoptimalkan berbagai layanan yang ada di sini. Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu Elia sebagai Kepala Panti untuk menerima manfaat untuk Panti dan untuk PGOT Jawa Tengah? Harapan saya kalau terkait dengan PM, saya sangat berharap PM bisa segera mandiri. Jadi setelah dapat pelayanan, nggak perlu lama-lama, bisa langsung segera mandiri. Itu harapan terbesar saya. Yang kalau untuk pantinya sendiri, kita berharap semakin banyak stakeholder yang bekerja sama. Kemudian di internal kami juga nanti semakin terus-menerus meningkatkan pelayanan agar pelayanan kita semakin optimal, ya kalau di panti sendiri. Nah, yang terakhir untuk PGOT di Jawa Tengah, kita terus berharap supaya pengemis gelandangan dan orang terlantar di Jawa Tengah itu bisa semakin terentaskan, bisa terlayani dengan baik, dan jumlahnya tidak bertambah tapi semakin berkurang di Jawa Tengah, sehingga kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial itu bisa tidak semata-mata fokus di satu hal saja ya, tapi juga banyak aspek lain bisa kita optimalkan. Okay. Amin, semoga harapannya dapat terlaksana ya Bu. Ya. Mungkin tadi penjelasannya sudah cukup banyak dan panjang ya Bu. Ibu, mungkin saya mau ucapkan terima kasih Ibu Elia telah hadir di podcast ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sekian, terima kasih.